Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin pertama pada halaman ke-39. Kesempatan meraih pahala dan meraih lebih dari 175 sebab masuk ke dalam surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini muallif pengarang mengaitkan dengan masuk surga itu ada kaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang masuk surga satupun dari manusia, baik para nabi dan rasul, apalagi selain daripada mereka, yang masuk surga disebabkan amalannya. Sehebat apapun para nabi beramal soleh, bukan itu tiket masuk surga. Karena surga itu tidak dimasuki dengan amalan kita, tapi surga itu dimasuki karena rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, engkau tidak masuk surga dengan amalan, kata Rasul, termasuk saya. Bahkan ada satu kisah dari kisah-kisah Bani Israel, ketika ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan dosa semasa hidupnya, kemudian diberdirikan di pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, udkhul al-jannata bi rahmati, masuklah kalian, masuklah engkau ke dalam surga karena kasih sayang. Kemudian laki-laki ini mengatakan, tidak, saya tidak akan masuk surga karena rahmat dan kasih sayang, tapi masukkan aku surga karena amalan. Karena selama di dunia aku tidak pernah melakukan dosa, kata dia, kecuali aku melakukan dosa. Kemudian kau masukkan ke dalam surga, wajar karena rahmat, tapi aku kan tidak pernah melakukan dosa, maka masukkan aku dengan amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, kalau begitu hitung semua amalan yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia itu. Akhirnya orang ini menghitung semuanya. Rupanya sudah terkumpul sekian pahala yang ia dapati dari amalan dia selama di dunia. Rupanya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmatul basar, nikmat bisa melihat dan memandang. Maka sebab itu akhirnya kemudian laki-laki ini langsung terpikir balik dan mengatakan, kalau begitu masukkan aku ke dalam surga karena rahmat. Dari sini kita tahu bahwa dari 175 sebab orang masuk surga itu semua tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama,
keutamaan pahala tauhid dan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Jadi jalan pertama kali orang masuk surga adalah dengan mentauhidkan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, maksudnya yang bertauhid dan tidak mencampur adukan keimanan mereka atau ketauhidan mereka dengan kezaliman. Maksud zalim di sini adalah kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan juga mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau tauhid dengan kesyirikan, maka mereka dijanjikan keamanan, aman di dunia dan aman di akhirat, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Zalim itu terbagi menjadi tiga. Ada zalim makhluk kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada zalim yang berkaitan makhluk sesama makhluk. Dan yang ketiga ada zalim yang berkaitan dengan zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada diri kita sendiri. Kalau seandainya kita terbebas dari tiga kezaliman ini, kita tidak menzalimi Allah dengan tidak melakukan kesyirikan, kita tidak menzalimi kepada hamba-hamba Allah dengan melakukan dosa-dosa besar seperti hasad, dengki, dusta, ghibah dan yang semacamnya, dan dia pun selamat dari kezaliman kepada diri sendiri, tidak menyakiti dirinya, maka mereka akan mendapatkan keamanan mutlak. Keamanan mutlak maksudnya di dunia dan di akhirat. Karena ini babnya bicara soal surga, berarti dia akan mendapatkan keamanan secara mutlak di akhirat. Aman dari apa? Ya aman dari azab, aman dari siksa, aman dari neraka, dan aman dari hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan yang terjadi setelah kematian. Kalau seandainya orang ini aman dari semuanya ini, berarti dia dipastikan masuk surga. Karena di akhirat cuma dua tempat saja, masuk surga atau neraka. Dan neraka itu menakutkan karena di dalamnya ada azab, sementara surga itu menyenangkan karena di dalamnya ada nikmat. Ketika orang aman dari neraka berarti dia masuk surga. Dan ketika dia masuk surga, itulah keamanan yang sesungguhnya. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapapun yang keluar dari neraka atau tidak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan yang sangat besar. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Inilah dalil yang dijadikan bahwa tauhid itu adalah penyebab orang masuk surga. Karena orang yang tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, berarti di akhirat aman dari neraka, berarti dia masuk surga. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu,
Wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui hak Allah atas hambanya, dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Mu'ad mengatakan, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba Allah agar Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan gembira ini kepada manusia? Maka beliau mengatakan, jangan kau beritakan kepada mereka, nanti mereka akan berpangku tangan. Lihat dalam hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya untuk sesiapapun yang telah melaksanakan hak-hak Allah bagi hamba-hambanya, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah wajibkan kepada dirinya, siapapun yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak akan diazab. Ketika tidak diazab berarti dia diberikan nikmat. Ketika diberikan nikmat maknanya dia masuk surga. Dan ini fadilah orang yang bertauhid, bahwa orang yang bertauhid itu sebab masuk ke dalam surga. Ini dalil kedua. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a." Barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian tidak ada yang menyekutukan atau la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, kemudian firman yang telah Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, bahwasanya surga adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu-pintu surga manapun yang, atau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka di ujung hadis Rasul mengatakan, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam surga dari 8 pintu surga manapun. Jelas bahwa hadis ini menunjukkan tauhid adalah jalan menuju surga. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah ia amalkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Itban, Rasul mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka neraka yang mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dalilnya, Nabi SAW mengatakan, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, maknanya hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam,
Sesungguhnya jika kamu mendatangiku dengan dosa-dosa sebesar bumi, lalu kau menjumpai aku, kata Allah, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, maka sungguh aku akan mendatangimu dengan penuh ampunan sebesar bumi pula kepadamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari dalil-dalil ini kita pahami bahwa tiket terbesar menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Baik kita bentangkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita sudah tahu bahwa tiket masuk surga adalah at-tauhid. Orang masuk surga itu terbagi dua. Ada orang yang masuk surga awaliyah, memang awal-awal dia masuk surga duluan. Yang kedua, dan ada yang masuk surga itu belakangan. Kenapa kemudian dia masuk surga belakangan? Boleh jadi karena dia membawa dosa, sehingga dia harus mampir ke neraka, diazab di dalam neraka dalam rangka dibersihkan kesalahan-kesalahannya dan juga dosa-dosanya. Baru setelah bersih, Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah makanya ada yang masuk surga belakangan. Adapun orang-orang yang masuk surga awal-awal itu karena dua kelompok. Pertama, orang-orang yang masuk surga karena memang dia tidak ada hisab, sama sekali tidak dihisab, keluar dari kubur saja direct dia masuk surga. Yang kedua, dia masuk surga karena sebuah syafaat. Dia mendapatkan syafaat, sehingga dengan syafaat yang ia dapatkan itu dia langsung masuk surga, walaupun ada proses hisab, tapi dia tidak masuk neraka. Jadi dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian setelah itu langsung masuk surga, tidak lagi mampir di neraka. Berarti dari sini kalau kita uraikan, berarti ada tiga kelompok kan di sini. Pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW diperlihatkan umat yang begitu banyak, kemudian dikatakan kepada Rasul, dari mereka ada 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wal adab. Dari umatmu itu ya Muhammad ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini kelompok yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi SAW. Apa ciri-cirinya? Alladzina la yastarqun, orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, orang-orang yang tidak minta ditempeli besi panas saat pengobatan. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak tatayyur, menganggap apa yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, yang terlintas jadi barometer untung dan buntung dalam kehidupan. Itu namanya tatayyur. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang senantiasa menambatkan betul-betul hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, alias bertawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaannya, kenapa kemudian orang-orang seperti ini mereka masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab? Pertama, karena mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya.
Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak menanamkan ketergantungan kepada selain Allah. Mereka tidak menanamkan hati mereka ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka masuk surga karena sebuah syafaat. Dan mereka melalui proses yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Lah hisab yang mudah itulah yang menjadikan dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga direct masuk surga. Tapi tentu di bawah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Lah kelompok yang ketiga, mereka pun masuk surga, sama masuk surga, tapi tadi mereka harus menghadapi hisab yang sulit. Dan mereka harus diazab dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Setelah betul-betul bersih dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi tiga-tiganya, baik yang masuk surga tanpa hisab dan azab, baik masuk surga karena syafaat, atau masuk surga karena diazab kemudian masuk surga belakangan, tiga-tiganya kuncinya adalah tauhid. Baik yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kuncinya tauhid. Baik orang yang masuk surga dengan hisab yang mudah, kuncinya tauhid. Baik orang yang masuk surga dengan hisab yang sulit sehingga dibersihkan dosa neraka, tetapi ujung-ujungnya masuk surga, itu pun karena kuncinya tauhid. Jadi tauhid itulah yang menjadikan orang itu bisa masuk surga ataupun tidak masuk surga. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya sebelum kita cerita tentang surga yang ada di akhirat, di dunia ini sudah ada surga. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata dua ulama kibar ini? Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapa yang tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa maknanya? Dan apa surga di sini? Maka Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim menjawab bahwa yang dimaksud surga dunia adalah itminanul qalbi, ketenangan hati. Itulah surga dunia. Ibu kalau tenang hati, bu, makan enak, biasa 2 piring nambah 5 piring, namanya lagi tenang hatinya. Coba kalau lagi rungsep, bu, jangankan 1 piring, tengok makanan pun tak selera. Itu kalau rungsep hatinya kan. Kalau tenang hati, bu, tengok suami itu udah kayak malaikat, bukan? Coba kalau rungsep hatinya udah kayak setan aja nengok, terbalik kan? Ya. Karena nggak tenang hatinya. Orang kalau tenang hatinya, ibu, senang di rumah, walaupun sendirian, walaupun dari pagi sampai sore sampai pagi lagi di rumah aja nggak keluar-keluar, tenang aja. Coba nggak tenang, bu, mana ada ibu tinggal di dia, nggak ada lewat jendela yang penting keluar, karena tidak tenang hatinya. Orang kalau tenang hatinya, walaupun mungkin uang tak banyak kan gitu ya, tapi karena nggak kepikir, bu, ya biasa-biasa saja. Tapi orang yang tidak tenang hatinya, walaupun dunia di tangannya, tetap saja, bu, tidak akan senang hidupnya. Jadi kunci kesenangan dunia itu hanya dalam hati. Walaupun dia miskin tapi kaya hati, seolah-olah dunia milik dia. Tetapi kalaupun dia kaya, betul-betul kaya, tapi sempit hatinya, seolah-olah sempit pula dunia bagi dia. Itulah yang disebut dengan surga dunia.
Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, kemudian walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Barang siapa yang ibu bangun di pagi hari, satu, aminan fi sirbihi, ibu merasa aman. Aman, tidak digibai tetangga, tidak dihasadi tetangga, tidak ada yang dengki sama ibu tidak punya hutang, ya, tidak ada yang neror. Pokoknya tidak ada hal-hal yang menakutkan bagi ibu. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat pula, bangun. Padahal mungkin usianya sudah 50-60 tahun, tapi bangun dah kayak anak muda saja. Nggak ada sakit-sakit kaki, sakit-sakit leher, sakit-sakit pinggang, nggak ada sakit kepala, vertigo, vertigo atau apa kan, nggak ada. Pokoknya senang aja badan tuh, ya. Kemudian juga walahu qutu yaumihi, ada pula yang dimakan. Mau makan bakso, COD, makan soto, COD, ada aja yang dimakan. Pokoknya ada yang dimakan. Kata Nabi SAW, hazat lahu dunya, seolah-olah dunia itu milik ibu semua, yang lain itu numpang sama nyewa saja. Karena yang dicari manusia cuma 3 ini. Ibu nyari apa di dunia coba? Ini yang dicari kan? Aman, tidak ditakut-takuti suami, tidak ditakuti anak-anak. Sekarang ini kan kita khawatir, kadang ibu mungkin takut sama suami atau takut sama anak-anak, anak gadis pergi kemana, kekhawatiran kan. Tapi orang ini nggak khawatir, dia punya keamanan. Itu yang kita cari di rumah tuh. Kalau aman semuanya, tetangga baik-baik, kawan baik-baik, suami baik, anak baik, orang tua baik, apa yang dicari? Itu yang dicari. Kemudian yang kedua, sehat badan. Coba lihat orang-orang sakit, Bu, luar biasa itu. Ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai jual rumah, jual sawah, jual kebun hanya untuk kesehatan tuh. Kemudian ada yang dimakan. Sebab kalau tidak ada yang dimakan, terpaksalah ibu harus kerja. Entah jadi pembantu, nolong orang, kerja di PT pagi sampai sore sampai malam, capek kan? Stres jadinya. Lah kalau tiga-tiga ini ada, itulah surga namanya. Dan itu ada dalam hati, ya, tidak ada di luar hati, semua ada dalam hati kita. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Kenapa demikian? Karena kalau hati tenang, Bu, ibadah pun tenang. Salat bisa khusyuk, baca Quran bisa khusyuk, zikir bisa khusyuk. Coba ibu tidak tenang, salat aja ngelamun, Allahu Akbar. Tahu ini hari ini debt collector mau nagih utang, ibu lagi sholat tuh, tahu digedor, itu otaknya tuh jangan-jangan dia. Padahal tetangga sebelah masih makan tuh. Udah nggak fokus kan di situ aja, nggak fokus kita, karena hatinya juga nggak fokus di situ. Tapi kalau tenang hati, lapang dada, luas dada, semua bisa dikerjakan, dunia bisa dikerjakan, akhirat pula dikerjakan. Nah, itulah surga namanya. Dan ketenangan hati itu yang paling besar kuncinya ada di tauhid. Ya. Ketenangan hati yang merupakan surga dunia itu, Bu, itu kuncinya yang paling besar ada di tauhid. Perhatikan beberapa dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah alias mentauhidkan Allah, yahdi qalbahu, pasti hatinya akan dilapangkan, diisi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 125-nya, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhaiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya selapang-lapangnya untuk Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki sesat, maka Allah akan sempitkan sesempit-sempit dadanya, seolah-olah dia sedang menanjak ke langit, ngos-ngosan, sempit dadanya, capek, lelah gitu ya. Kemudian juga Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, tauhid, dekat dengan Allah, maka menjadi tenang hatinya. Kemudian juga Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali karena izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya seluas-luasnya. Tapi sebaliknya, kalau orang jauh dari Allah, seperti orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya tidak akan lapang. Dan itu disebutkan di dalam surah Thaha ayat 123 sampai 124, wa man ittaba'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mengikuti petunjukku tauhid, maka dia tidak akan tersesat ataupun celaka. Tapi barang siapa yang berpaling mengingatku dari tauhid, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia dan juga setelah kematiannya. Dan banyak lagi yang menunjukkan bahwa tauhid itu bisa melapangkan dada. Contohnya seperti apa? Tauhid itu bisa melapangkan dada. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya umpamanya seperti tadi pagi yang saya ngisi kajian di Masjidul Ihsan ya. Bagaimana tauhid itu betul-betul menenangkan hati kita. Contoh orang-orang yang kemudian yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Orang yang ketika hidupnya berjalan di atas takdir dan beriman kepada takdir bagian daripada tauhid. Orang kalau beriman dengan takdir, Bu, kalau seandainya Allah berikan ibu musibah, tidak terlalu sedih. Kalau seandainya Allah berikan ibu nikmat, tidak pula terlalu bahagia, karena musibah dan nikmat itu dua-duanya sudah dicatat. Lalu apa yang disedihkan, apa pula yang dibanggakan? Toh sudah dicatat dua-duanya. Hari ini harus dapat musibah, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Besok dapat nikmat pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kalau semua sudah dicatat, lalu apa yang disombongkan dari kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita? Oh, semua sudah dicatat kok. Ini contoh orang kalau berjalan dengan takdir. Ibu kemalangan atau ditinggal orang-orang yang ibu cintai. Karena ibu yakin dengan takdir, ya semua sudah takdir Allah, mau diapakan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari rumah kemudian ke pasar, ketika mau beli-beli dompet pula hilang, jatuh di mana ya. Kemudian ibu nyalahkan jalan. Tuh kan gara-gara jalan ke situ banyak lubang-lubang, mungkin motornya kena lubang, akhirnya badannya kena gerak, dompetnya pula jatuh di situ. Jalan pula disalahkan ya. Atau mungkin nyalakan polisi tidur, gara-gara polisi tidur gitu. Maka kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, jangan sampai seseorang itu mengatakan laula
laula kadza lakana kadza wa kadza. Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena ini, tentu tidak terjadi ini dan itu. Kan kata Rasul mengatakan seperti itu. Jangan ucapkan kalimat itu, tapi katakanlah kul kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan ini semua sudah takdir Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Mungkin ada hikmahnya yang kita tidak tahu kan itu. Tetapi kan minimalnya tenang, Bu. Sudahlah, sudah dicari ke sana kemari, memang sudah bukan rizkinya. Selesai kan? Ketika kita yakin bahwa itu bukan rizki kita karena sudah dicatat, ya, agak tenang sedikit lah, walaupun agak gerundal sedikit kan. Tapi kan minimalnya kita agak tenang lah kan. Ya. Tapi kalau tidak yakin dengan takdir, Bu, kepikiran dompet itu setahun hilangnya, setahun pula kepikirannya. Padahal udah beli dompet baru lagi itu, isinya lebih banyak lagi. Karena kurang bertauhid tadi kan tidak tenang jadinya. Itu perkara kecil ya. Dan perkara-perkara yang lain juga banyak sekali, seperti orang yang tawakal kepada Allah, yang tidak punya takut kecuali kepada Allah, yang tidak berharap kecuali kepada Allah. Itu semua akan melahirkan ketenangan hati, dan itu yang disebut dengan tauhid. Itulah tauhid. Kenapa di dunia saja orang yang bertauhid itu sudah masuk ke dalam surga dunia, maka di akhirat dia akan masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara poin yang pertama, bahwa di antara 175 jalan sebab masuk surga dengan kasih sayang Allah adalah at-tauhid. Wallahu a'lam. Satu poin aja. Baik. Silakan.